Bagaimana cara menghadapi orang yang membenci kita? Nah, teman-teman, tak dapat dipungkiri bahwa di dalam kehidupan ini bisa saja kita salah paham dengan orang lain atau bahkan bisa berujung pada orang lain yang membenci kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa ada seseorang yang membenci kita adalah, poin ini sangat penting bagi kita. Lakukan introspeksi diri. Apabila dari hasil introspeksi ini, kita menemukan bahwa kita sama sekali tidak pernah berlaku yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, atau sikap-sikap yang tidak baik kepada dia, dan dia membenci kita, maka mulai saat ini, sadarilah bahwa itu bukan masalah Anda, tetapi itu adalah masalah bagi dia sendiri, masalah bagi yang bersangkutan sendiri. Jadi Anda mulai saat ini jangan ambil pusing dengan hal itu. Yang kedua, sebisa-bisanya hindarilah yang bersangkutan. Dari hasil introspeksi tadi, apabila memang itu bukan masalah Anda, maka usahakanlah untuk menghindari beliau. Tetapi, dalam situasi tertentu, ada kemungkinan Anda tidak bisa menghindari yang bersangkutan. Misalnya, Anda berada di kantor yang sama, berada di satu instansi yang sama, dan setiap hari Anda harus bertemu dengan yang bersangkutan, maka itu berarti dibutuhkan tindakan-tindakan yang lain. Tetapi sebisa mungkin hindarilah yang bersangkutan, sebisa mungkin. Nah, apabila tidak memungkinkan bagi Anda untuk menghindar, maka mari kita lanjutkan pada poin yang berikutnya. Karena di poin nomor 1 tadi kita mengambil kesimpulan bahwa itu bukan persoalan saya, itu bukan masalah saya, tetapi itu adalah masalah yang bersangkutan, maka saya tidak perlu merespon, apalagi merespon yang berlebihan, dan jangan menunjukkan sikap-sikap bahwa Anda terbebani dengan masalah tersebut. Dari sini kita akan beranggapan bahwa masalah itu adalah masalah bagi dia. Saya tidak ada beban karena saya merasa tidak ada masalah, sebaliknya itu adalah masalah bagi yang bersangkutan sendiri. Jadi untuk apa saya pusing-pusing merespon? Untuk apa saya menyibukkan diri, menyibukkan pikiran untuk merespon ini? Sementara ini bukan masalah saya, tetapi adalah masalah yang bersangkutan. Tapi realitasnya saya merasa terganggu. Nah, bagaimana kalau hal ini terjadi? Kalau misalnya pada poin nomor 1 tadi Anda merasa bahwa bukan masalah Anda, tetapi Anda tetap merasa terganggu dengan sikap-sikap yang bersangkutan, maka saya mau mengatakan, Anda sendiri sebetulnya belum dewasa di dalam menyikapi masalah ini. Ingat dalam hal ini, orang yang dewasa adalah orang yang mampu mengambil sikap tidak terpengaruh oleh orang lain apabila dia tidak melakukan kesalahan. Ada kemungkinan orang yang membenci Anda itu adalah orang yang meremehkan Anda, maka Anda harus membalasnya. Bagaimana cara membalasnya? Bukan membalas dengan cara yang sama, tetapi balaslah dengan cara berprestasi. Anda harus berjuang keras meningkatkan kualitas diri Anda, mengejar kesuksesan Anda, mengejar pekerjaan-pekerjaan Anda supaya selesai dengan sebaik-baiknya sehingga itu menjadi prestasi bagi Anda. Sehingga dengan demikian, kebencian dari dia Anda balas dengan menunjukkan 10, 20, 100 prestasi yang dapat Anda tunjukkan kepada yang bersangkutan. Entah itu sebagai tetangga atau sebagai orang yang satu kantor dengan Anda. Tunjukkanlah bahwa Anda tidak terpengaruh dengan dia dan malah Anda semakin berprestasi di hadapan yang bersangkutan. Lalu bagaimana apabila yang bersangkutan tidak juga berhenti dan Anda sudah menjadi lebih tidak tahan? Inilah saatnya harus diputuskan bahwa Anda harus menghadapi dan melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Tapi harap dicatat, sebelum Anda melakukan ini, Anda harus tenangkan diri Anda dulu, usahakan setenang mungkin baru Anda dapat melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, seandainya Anda ragu-ragu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mintalah teman Anda untuk mengawasi dari tempat yang jauh, tetapi harap diingat jangan sampai dia mendengar pembicaraan Anda dengan yang bersangkutan ini. Nah, di dalam proses konfirmasi itu,
Anda berniat baik. Saya berniat baik, maka sekarang saya datang bertanya, apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa dia bersikap seperti itu? Terbukalah, ungkapkanlah perasaan Anda, ungkapkan apa yang Anda rasakan kepada yang bersangkutan, bahwa Anda merasa tidak nyaman dengan perlakuan beliau, bahwa Anda merasa tidak nyaman dengan sikap-sikap yang bersangkutan. Nah, dari sinilah akan kita nilai apa respon yang dia berikan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia secara gentle mengatakan bahwa dia minta maaf, bahwa dia sudah berlaku seperti itu. Atau apabila dia memang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah, maka dia akan mengatakan, saya tidak ada masalah dengan Anda. Saya merasa fine-fine saja dan saya tidak pernah merasa punya masalah dengan Anda. Nah, kalau responnya seperti ini, dia merasa tidak ada masalah sementara dia menimbulkan masalah bagi Anda, artinya dia memang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi, bagaimana dengan Anda sendiri? Bagaimana dengan kita sendiri? Apabila dia merespon dengan tidak nyaman, apabila dia merespon dan kelihatan bahwa dia tidak berusaha untuk punya niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka yakinkanlah di dalam diri Anda, mulai saat ini saya tidak punya beban hutang apa-apa lagi. Saya sudah berusaha, saya sudah menahan diri, dan sekarang saya sudah datang untuk meminta konfirmasi apa sebenarnya yang terjadi. Itu semua adalah niat baik saya dan tidak juga ditanggapi secara baik. Maka mulai sekarang saya tidak akan terbebani lagi dengan masalah ini, karena saya sudah melakukan niat baik saya, yaitu datang membicarakan secara baik-baik. Harap dicamkan, mulai setelah Anda melakukan konfirmasi dan tidak direspon dengan baik, saat itulah Anda harus tidak boleh lagi terbebani. Karena kalau Anda pun masih terbebani dengan masalah itu sementara Anda sudah melakukan konfirmasi, maka saya mau ulang lagi, sesungguhnya Anda pun belum dewasa apabila Anda masih tetap sakit hati setelah Anda melakukan konfirmasi. Apabila poin yang kelima tadi Anda sudah lakukan, maka kita masuk pada poin keenam. Di poin yang kelima dia tidak juga berniat baik untuk menyelesaikan masalah, maka yang terakhir yang dapat Anda lakukan adalah biarkanlah itu terjadi, terimalah itu apa adanya, dan maafkanlah dia. Ini memang rasanya sakit. Ini memang rasanya tidak mudah. Tetapi kalau ini Anda lakukan, saya katakan kalau Anda berani mengatakan memaafkan dalam keadaan seperti ini, Anda adalah orang yang sangat-sangat dewasa, sangat-sangat kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Saya ulangi poin-poinnya. Bagaimana menghadapi orang yang membenci kita? 1. Introspeksi diri Anda. 2. Apabila Anda tidak melakukan kesalahan, hindarilah orang tersebut. Yang ketiga, jangan merespon secara berlebihan. 4. Terus tingkatkan kualitas diri Anda. Yang kelima, hadapi pembenci dan lakukan konfirmasi, tanyakan apa masalahnya. Dan yang keenam, apabila semua yang di atas itu Anda sudah usahakan dan tidak juga berhasil, pada akhirnya maafkanlah dia. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.